Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, santapan kehidupan kita. Kita hari ini diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merenungkannya dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa oleh cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin menarik yang boleh kita renungkan dalam bacaan hari ini. Kalau kita mendengar surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 4 ayat 15, Santo Paulus mengatakan, "Hendaklah kita berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih." Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam kasih Kristus yang nyata. Hari ini, bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak merawat iman kita? Bagaimana kita bisa berbuah kalau kita tidak menggemur, memberikan pupuk bagi kehidupan iman kita? Yesus hari ini, pada poin pertama, dia memberikan gambaran bahwa kehidupan iman kita bagaikan pohon ara. Pohon ara yang ditanam harus menghasilkan buah. Itu yang diminta oleh Yesus, ya. Bahwa ketika Allah datang dalam hidup manusia, ia harus menemukan pohon iman itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Entah itu pohon ara, entah itu buah anggur, entah itu pohon apa saja. Bahwa dengan tujuan bahwa yang kita tanam untuk menghasilkan buah, maka hidup itu juga seperti itu. Saudara-saudari, inti dari Injil hari ini sangat menarik. Bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang beriman harus berujung pada proses untuk menghasilkan buah. Dan buah itu, buah yang senantiasa menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu. Atau dengan kata lain, buah-buah kerajaan Allah lah yang harus kita hasilkan. Dan buah itu adalah buah yang dihasilkan dalam bimbingan Roh Tuhan.
Maka ketika kita hidup di dalam kasih, kedamaian, cinta, ada kelemah lembutan, ada pengontrolan diri, itulah kebajikan-kebajikan surgawi yang diminta oleh Yesus. Ya. Ketika ada pengampunan, di mana ada kasih, di mana ada keharmonisan, di mana ada kesejahteraan, buah-buah itu akan selalu menjadi suatu daya tarik bagi hidup orang beriman. Oleh karena itu, Yesus hari ini menyapa kita, mengingatkan kita, apakah kehidupan iman kita sudah menghasilkan buah atau tidak? Kalau tidak, apa sesungguhnya yang terjadi? Kalau kita melihat hari ini, Yesus mengingatkan, kalau memang dia tidak menghasilkan, ditebang, dibuang, dibakar karena tidak berguna. Hidup orang beriman kalau tidak berguna bagi sesama, hidup orang beriman tidak berguna bagi dunia, maka ia tidak layak untuk masuk dalam kehidupan kekal. Namun di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan belas kasih-Nya. Yesus mengatakan kepada kita hari ini, ya, bahwa ia akan selalu memberikan kesempatan bagi kita. Kesempatan dalam waktu untuk mengalami perubahan dalam diri, pembaharuan dalam diri. Maka ia berkata kepada kita bahwa aku akan memberikan kesempatan setahun lagi. Dan jika ia tidak berbuah, baru ditebang. Tapi kesempatan ini yang mau disampaikan Yesus kepada kita bahwa jangan sia-siakan waktu yang diberikan Allah bagi kita. Sebab waktu terus berjalan. Dan dalam waktu itu kita harus memberikan makna, memberikan arti, memberikan nilai, memberikan suatu harga yang mampu menghasilkan buah-buah iman. Itulah kasih Allah yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Maka Yesus mengatakan bahwa hal yang paling utama dari perubahan orang-orang beriman adalah pertobatan. Pertobatan pikiran, pertobatan hati, dan pertobatan tindakan. Dan pertobatan ini harus disatukan di dalam satu pertobatan gereja, di mana kita semua mengalami kasih setia Allah dalam setiap peristiwa sakramen Allah. Bahwa di dalam sakramen itu kita menemukan cinta sejati Allah yang ingin menguduskan manusia. Semoga hari ini kita semua mampu melihat diri kita dan mampu terus merefleksikan kehidupan iman kita. Sejauh mana kehidupan iman kita sudah menghasilkan buah. Kalau belum, maukah kita memupuk pohon kehidupan iman kita agar ia bertumbuh subur dan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.